Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sesungguhnya Allah SWT telah meletakkan kejayaan manusia di dunia akhirat ini dalam amal agama yang sempurna. Yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat pada saat ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain telah mampu mengamalkan agama secara sempurna. Karena mereka memiliki 6 sifat yang mulia. 6 sifat tersebut adalah yang pertama, sahabat ini yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat sahabat ini adalah sholatnya khusyuk dan khudu'. Yang ketiga, sifat sahabat ini mempunyai ilmu ma'az zikir. Yang keempat, sifat sahabat adalah ikramul muslimin. Yang kelima, sifat sahabat adalah taskhihun niyah. Yang keenam, sifat sahabat ini adalah ad-da'wah tabligh. Sifat dipelajari arti, maksud, fadilah, dan cara mendapatkannya. Sifat sahabat yang pertama, yakin terdapat kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya adalah tidak ada yang berhak sembah selain Allah. Maksudnya adalah artinya adalah Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada yang berhak sembah Allah, yaitu mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya pada Allah dalam hati. Jadi dalam hati ini yakinnya itu hanya pada Allah. Air laut tidak bisa menenggelamkan, Allah bisa menenggelamkan. Uang tidak bisa memberi rezeki, Allah yang memberi. Corona ini tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat, Allah yang mendatangkan manfaat. Jadi yakinnya itu pada Allah dikuatkan, bukan karena guru saya ini saya menjadi pintar, bukan Allah yang menyebabkan pintar lewat asbab. Nah, itu asbab guru saya, asbab air laut, asbab corona. Dan Allah kuasa mendatangkan berlawan dengan asbab ataupun tanpa asbab. Ini maksud kalimat la ilaha illallah. Fadilahnya atau keuntungannya, An Abi Darin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika ila dakhulal jannah." Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu berkata bahwa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati di atas yang tersebut kemudian ia kecuali ia akan masuk surga. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannah syaa." Mahfum hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan sepenuh hatinya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yakin dengan la ilaha illallah maka dia boleh, kata orang Malaysia itu boleh masuk pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Itu kalimat la ilaha illallah. An Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, "Inni anallaha la ilaha illa ana man aqarrali bi tauhidi dakhala khidni wa man dakhala khidni amina min adabi." Mahfum hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis yang tidak ditulis dalam Al-Qur'an. Sedangkan sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak sembah selain aku. Barang siapa yang mengakui keesaanku maka ia masuk ke dalam bentengku. Barang siapa yang masuk dalam bentengku maka ia selamat dari azab. Nah, itu maksudnya ya. Fadilah la ilaha illallah. Maksudnya adalah cara mendapatkannya, mendakwakan fadilah-fadilah iman, latihan iman, membentuk halakoh-halakoh yang mencerahkan rukun iman, berdoa pada Allah supaya diberi hakikat iman. Yang kedua, Muhammad Rasulullah adalah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, meyakini satu jalan untuk mendapatkan kesejahteraan dunia akhirat hanya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Fadilahnya, An Idbani Abi Malik radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah fadkhulun nar au tad'amah. Dari Sayyidina Idban bin Malik radhiyallahu an. Kalau sahabat ini radhiyallahu anhu laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau banyak radhiyallahu anhum. Dari Sayyidina Idban bin Malik radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sebut baginda Nabi maka kita bersolawat biar dianggap tidak orang yang medit. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan masuk neraka atau dimakan api neraka orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak sembah selain Allah
dan sesungguhnya saya Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tamassaka bi sunnati inda fasati ummati falau ajru syahid. Imam hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan seluruh sunnahku di kala rusaknya umatku, maka baginya pahala satu orang mati syahid. Mati syahid ini semua yang dicari oleh para syuhada. Orang yang syahid, jika mencari mati syahid, ya langsung dapat tiket tol khusus, dapat kartu tol, langsung bisa boleh naik jalan tol. Yang tidak punya kartu tol ya lewat jalan biasa. Langsung dahulal jannah. Waman ahya sunati faqad ahabbani. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan seluruh sunnahku, maka sungguh ia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, maka ia bersamaku dalam surga. Nah ini maksudnya. Ya, bukti cinta adalah menghidupkan sunnahku. Apa saja sunnah yang kita ketahui, senyum dengan tetangga, tebarkan salam, ya, jihad, belajar, ya, membantu orang tua, bersihkan kamar, bersihkan sapu, ya kan, ya, nyapu-nyapu, bersihkan buku, raknya. Nah itu juga termasuk mulai yang kecil, mulai yang besar, ya, macam-macam silaturahmi, ya, sama dengan jihad fisabilillah. Cara mendapatkan la ilaha illallah Muhammad Rasul adalah mendakwakan tentang pentingnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Latihan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita selama 24 jam. Latihan menghidupkan sunnah 24 jam. Berdoa pada Allah supaya diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sahabat yang kedua, sholatul khusyuk wal khudu'. Sholatul khusyuk wal khudu' artinya sholat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya adalah membawa sifat ketaatan pada Allah dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sifat sahabat yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Ilmu adalah semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Zikir adalah mengingati Allah sebagaimana keagungan Allah. Maksudnya adalah, maksud ilmu zikir adalah mengamalkan perintah-perintah Allah pada setiap saat dan keadaan dan menghadirkan keagungan Allah dalam hati setelah mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Cara mendapatkan ilmu ada dua, ilmu fadhil dan ilmu masail. Cara mendapatkan ilmu fadhil adalah mendakwakan tentunya ilmu fadhil, ilmu amal. Latihan duduk dalam halaqah ta'lim seperti ini, latihan ya. Kemudian mengajak manusia dalam halaqah ta'lim. Temannya diajak, mari hidupkan sunnah, mari jaga sholat, mari jaga wudhu corona ini. Mungkin asbabnya kita kurang jaga taubat, mungkin kita istighfarnya kurang. Kemudian menghadirkan fadilah dalam setiap amal. Tahu fadilahnya amal, tahu. Fadilahnya uang tahu, fadilahnya mobil tahu, fadilahnya rumah tahu, fadilahnya handphone tahu. Fadilahnya amal ini supaya tahu. Fadilahnya 2 rakaat sebelum subuh, fadilahnya tahajud, fadilahnya senyum sama tetangga, fadilahnya baik sama orang tua. Nah itu fadilah amal itu diketahui. Fadilahnya baca Al-Quran diketahui. Kemudian berdoa seperti dikatakan ilmu fadail. Ilmu masail mendakwakan tentang pentingnya ilmu masail, latihan. Datang pada majelis masail, datang ke gurunya, datang ke Jombang, datang ke Malang, datang ke Temboro, datang ke Nurul Jadid, datang ke Genggong, ya, bertanya pada ulama tentang masalah agama, baik masalah ubudiyah maupun masalah amaliyah. Kemudian berziarah pada ulama, berdoa seperti hakikat ilmu masail. Kemudian zikir, mendakwakan tentang pentingnya zikir. Latihan membaca tasbih, sholawat, istighfar setiap pagi petang masing-masing 100 kali. Bagi yang sudah siap 1000 kali. Kemudian sifat sahabat yang keempat adalah ikramul muslimin. Apa? Ikramul muslimin. Ikramul muslimin ini maksudnya adalah memuliakan sesama muslim. Maksudnya menunaikan hak sesama muslim tanpa menuntut hak mereka ditunaikan. Ya, cara mendapatkan adalah mendakwakan tentang pentingnya ikram, latihan. Setidak-tidaknya adalah mengucapkan salam ikram muslim ini. Baik pada orang dikenal maupun yang tidak dikenal. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian menyayangi yang muda. Ini ikram muslimin. Disifatkan, tumbuhkan sifat menyayangi yang muda. Menghormati yang tua, dihormati yang tua. Ngomongnya pelan. Memuliakan orang tua dan ulama. Kemudian menghormati, menghargai kepada sebaya. Kemudian berbaur dengan orang yang wataknya berbeda-beda. Kemudian diberi berdoa pada Allah SWT seperti hakikat akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Kemudian tasihuniyah. Artinya adalah membetulkan niat. Maksudnya adalah membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah SWT. Cara mendakwakan tentang pentingnya ikhlas. Latihan meluluskan niat sebelum beramal karena Allah, ketika beramal karena Allah, setelah beramal karena Allah. Kemudian berdoa seperti hakikat ikhlas. Dakwah tabligh. Maksudnya adalah mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya adalah memperbaiki diri. Maksudnya dakwah tabligh adalah memperbaiki diri, bukan memperbaiki kampung orang lain. Bukan memperbaiki orang lain. Yang memperbaiki siapa? Diri sendiri.
Yaitu mempergunakan dirinya, mempergunakan waktunya, mempergunakan hartanya seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan Allah apa? Mempergunakan waktu kita. Saat ini kita diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk duduk di rumah, ya kita duduk di rumah. Ya, kita diperintahkan guru kita untuk telekonferensi, ya kita telekonferensi. Kita diperintahkan untuk sholat, ya kita sholat. Diperintahkan untuk ngaji, tidak tahu menggunakan diri waktu harta sesuai dengan apa perintah Allah. Kemudian menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia seluruh alam. Cara mendapatkannya, mendakwakan tentang pentingnya dakwah dan tablik. Latihan dakwah minimal 4 bulan seumur hidup. 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Bapak niat setelah pensiun 1 tahun, setelah bisa baca kitab. Kemudian berdoa seperti hakikat dakwah buat tablik. Insya Allah ya. Allah. Ada lagi. Musyawarah ya. Ya. Dari Mbak Ani. Mbak Ani bagaimana baca Al-Quran? Lancar? Lancar. Les ngaji juga. Alhamdulillah. Ada yang sampaikan usul laporan-laporan dan usulan? Laporan itu kerja 24 jam dan usulan apa yang di kedepannya? Laporan kenapa, Pak? Laporan itu amal 24 jam kemarin. Alhamdulillah kemarin bangun pagi, ikut program Zoom, kemudian apalagi sampai dengan mau tidur. Ringkes saja, 1 menit. Kemarin bangun pagi, habis itu melakukan hal-hal kegiatan biasa, habis itu bobok lagi. Ya, nanti dimaknai. Kata Tung Jasamar itu dimaknai. Sekarang diluruskan amal, dimaknai. Amal-amal apa itu dianggap luar biasa. Ya, ada orang tanya pada Yoseiron, saya itu kok sholatnya tidak bisa ini, kok tidak bisa khusyuk, tidak bisa apa, dimarahi sampai. Bukan dimarahi, nasihat sampai. Kamu itu bisa sholat itu sudah syukur pada Allah, luar biasa. Kamu menghadap jenderal sendirian tidak berani. Kamu menghadap Allah itu jenderalnya jenderal itu zat seluruh Tuhannya seluruh alam, kamu tambah berani. Kamu sudah bisa sujud, bisa syukur, bersyukur sekali. Kamu bisa di rumah ada YouTube-an, bersyukur sekali. Ada yang nggak bisa makan, ada yang nggak bisa. Nah, gitu, seperti itu. Jadi mana apa-apa itu dimanai dahsyat. Ya, nanti kalau itu dimanai dahsyat, pikiran kita akan positif, sel-sel otak kita akan merasa pada hal-hal yang positif. Insya Allah, ini Allah. usulan? Usulannya apa ya, Pak? Untuk programnya supaya bagus, untuk umat supaya bagus, untuk pengembangan diri supaya bagus, untuk agama sebar seluruh alam di tengah corona, untuk tauhidnya orang-orang itu lurus, namanya usulan, sampaikan usulan yang terbaik. Iya. Usulannya semoga program ini berjalan lancar. Amin. Caranya? Caranya usaha dan berdoa. Amin, bagus sekali. Kamu SMA sudah punya pikiran yang hebat, luar biasa. Insya Allah ada lagi ya nih? Tidak ada, insya Allah. Mas Alif, laporan dan usulan. Laporan itu namanya Kargosari, usulan ya usulan. Alhamdulillah kemarin kelas nggak ada tugas, dosennya baik sekali. Masya Allah. Terus apa baiknya itu apa? apa? Baik sekalinya itu apa? Dosennya baik sekalinya itu apa? Ya, dosenku semester ini nggak ada yang ngasih tugas sama sekali. Oh gitu ya. Ya bagus. Tidak apa-apa itu Pak. Itu satu sudut pandang yang luar biasa itu. Terus? Ya, menjaga imunitas. Menjaga imunitas. Caranya? Makan, oke. Dasar disuruh kalau itu dah. Hasna itu aja yang perlu dimotivasi, Hasna itu. Mana Hasna? Insyaallah. Insyaallah. Terus usulan Mas Alif? Usulan masih belum ada. Belum ada, alhamdulillah. Hasna, laporan dan usulan Hasna. Hasna tangannya ke atas gini. Tangannya saja ke atas. Berubah gerak. Ini kata Tung bisa meringin itu berubah gerak. Tangannya ke samping. Tangannya ke kanan atas lagi. Tangannya ke depan. Tangannya ke belakang. Nah, sekarang Hasna laporannya bagaimana kemarin? Selama 24 jam mulai bangun sampai dengan bangun lagi. Kerjakan tugas. Les.
Ngerjain tugas les. Terus usulannya? Sudah ada. Apa? Nggak ada. Mau pingin apa, Pak Nawang? Pingin corona cepat berlalu, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Enggak. Oh, Pengen beli jajan. pingin corona yang lama. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah anak Bapak itu hebat semua. Bapak itu bangga. Nah, kalian ini masih 3 ya. Nanti kalau beranak cucu ini jumlahnya tambah gak cukup nanti. Kalau Bapak, semoga Bapak bisa masih hidup mendampingi kalian. Sampai dengan kalian berumah tangga dan punya anak cucu yang soleh dan solehah, hafiz-hafiz Al-Quran semua. Insya Allah. Ibu, laporan-laporan Ibu. Alhamdulillah. Masih betah di rumah. Alhamdulillah. Usulan-usulan? Usulan nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak ini libur hari ini. Kemarin libur juga. Tapi tidur terus karena habis masuk malam. Lemes. Hari ini Bapak menutupkan program yang untuk Android itu. Semoga Allah berikan kelancaran. Sudah ada titik temunya. Kemarin beberapa hari ini masih tadi dikoneksi di poli, namanya pakai poli jar itu. Insya Allah. Terus besok Bapak masuk pagi 4 hari, kemudian 4 hari libur. Jadi polanya 4 hari masuk, 4 hari libur. Insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Doa ya, doa terus kemudian ramah tamah setelah ini. Setelah doa ramah tamah ngobrol-ngobrol kalian mau ngobrol sama ibu, ngobrol sama Asnaya. Biasa ditutup sampai 5 menit atau 10 menit baru ditutup kemudian ya. Mas Alif doa Mas Alif ya. Hani besok belajar doa ya, mulai minggu depan belajar doa Hani. Baca enggak apa-apa Hani, menyiapkan bacanya ya. Biar belajar terus. Silakan Mas Alif. Al-Fatihah dulu sama sholawat. Bismillah Al-Fatihah sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena budaya ya, karena saya nasroh dan mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan zakirina min na'imin yawfiina ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li sharif Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tanjina bi jami'il wal afat wa tawanjimil hajat wa tuhni bil sayiat wa tarfa'una bi darajat wa tuballighuna bil ghayat min jamil akhwati wa badal amat rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna wa khashin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Lanjut. Kalian nggak sarapan? Siapa? Bapak. Enggak, Alif Al-Hadi. Nanti lah. Nanti. Nana bantuin Mbah masak buat sarapan. Enaknya tidur tinggal makan. Nggak jadi makanannya, Bu. Walah. Iya wes Ibu, sekarang yang masak ini Ibu belum masak ini. Ibu tinggal ya. Ya. Yaudah, ya assalamualaikum. Salam. Jaga amalan ya, Bapak bangga pada kalian semua. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.